dengan kemegahan kuasa Allah Bapa dan dalam keagungannya penyelamatan Yesus Kristus serta kekalnya tuntunan Roh Kudus ditahbiskan ibadah minggu sengsara keempat saat ini. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus bagi saudara-saudara. Nats pembimbing Kolose pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita telah memasuki minggu sengsara yang keempat dalam penghayatan iman kita akan kesengsaraan dan penderitaan Yesus. Karena Dia rela melakukan itu semua supaya kita diberikan pengampunan, diberikan keselamatan, pun diberikan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus seperti Dia yang sangat-sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa. Firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini memiliki tema hindarilah dendam. Saudara-saudara, rasa dendam sangat berbahaya dan mematikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dendam memiliki pengertian yaitu keinginan keras untuk membalas, dalam hal ini membalas kejahatan. Dendam adalah satu-satunya penyakit hati yang bisa membuat kita justru menderita. Dan sumber utama dendam adalah kesulitan untuk memaafkan, untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah mengecewakan kita, yang telah menegur kita, yang telah mengkritik kita, dengan kata lain yang orangnya tidak suka. Dan ironisnya, masih begitu banyak orang Kristen yang menjalani kehidupan dengan terbelenggu dendam. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari rajin beribadah, rajin untuk melakukan pelayanan, turut mengambil bagian di dalamnya, rajin memberi diri untuk kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat, terlihat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Nah, karena itu firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam kitab Injil Markus ini menggambarkan hal yang demikian. Injil Markus sendiri merupakan tulisan yang paling singkat di antara kitab Injil-Injil. Dan kitab Injil Markus ini merupakan Injil pertama yang ditulis. Sebab Injil Matius dan Injil Lukas banyak memakai bahan dari kitab Markus. Dan tujuan kitab Markus ini ditulis adalah untuk memperkuat
manusia menderita demi Injil, dengan menghadapkan kepada mereka kisah kehidupan, penderitaan, kesengsaraan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini mau menggambarkan tentang penugasan Yesus kepada murid-muridnya dalam pelayanan. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk melaksanakan pelayanan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka. Dan setiap murid dalam mengerjakan pelayanan tersebut sangat-sangat membawa berkat bagi banyak orang. Dan dalam setiap pelayanan mereka tidak mengherankan jika pelayanan-pelayanan mereka menjadi pusat perhatian banyak orang. Bahkan membuat begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang begitu kagum melihat kuasa Yesus dan murid-muridnya. Ada begitu banyak hal-hal perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan yang telah Ia berikan kepada banyak orang. Dan hal inilah yang membuat pemerintahan Romawi yang menjadi penguasa pada waktu itu sangat merasa tersandung, sehingga menimbulkan kecemburuan, menimbulkan rasa marah di hati, sakit hati, yang pada akhirnya berujung pada rasa dendam. Mereka melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya ini sangat populer dibandingkan pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan Yohanes Pembaptis menjadi salah satu hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu untuk memberitakan Injil. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia, dengan taat. Dia juga melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar-benar tidak untuk menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan, kesulitan pun penderitaan. Karena terbukti dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini, seorang Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan, dia begitu berani untuk mengkritik, tetapi juga dari kritikan tersebut sebenarnya dia mau mengingatkan, dia mau memberikan nasihat. Bukan sembarang orang dia memberikan nasihat pada waktu itu. Mengkritik seorang penguasa Romawi pada saat itu, seorang Herodes. Bukan sesuatu hal yang gampang orang-orang yang ada pada waktu itu untuk mengkritik perbuatan seorang penguasa. Bukan suatu hal yang dianggap enteng ketika ada seseorang yang membuat penguasa tersebut merasakan bagaimana dia merasa tertampar begitu keras karena dikritik di begitu banyak orang. Apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu? Yang kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak juga merasa takut karena dia melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, maka Yohanes Pembaptis ini menegur Herodes waktu dia mengambil Herodias, istri dari saudaranya yang bernama Filipus, untuk dijadikan istrinya. Ayat 18. Dan Herodias ini menceraikan Filipus
Filipus untuk bisa menikah dengan Herodes yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, yang punya harta kekayaan yang begitu banyak, yang begitu punya nama pada saat itu. Yohanes menegur dengan berkata, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Teguran ini, kritik ini memang benar. Karena itu bagaikan menyayat hati Herodes mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis, sehingga membuat dia berinisiatif menangkap Yohanes pada saat itu dan dimasukkan ke dalam penjara. Lain dengan Herodias yang telah menjadi istrinya. Karena memang tindakan Herodes dan Herodias menurut hukum Taurat Yahudi pada saat itu memang sangat bertentangan. Dan itu dapat kita baca dalam Imamat pasal 18. Karena rasa sakit hati seorang Herodias, dia bermaksud untuk membalas sakit hatinya karena telah menegur Herodes yang telah menjadi suaminya, tetapi juga teguran secara tidak langsung terhadap dirinya, bermaksud untuk membalas dendam dengan berniat untuk membunuh Yohanes. Sehingga ketika dia mendapatkan satu kesempatan, maka dia mempergunakan kesempatan tersebut. Hanya karena tidak mau menerima teguran, hanya tidak mau menerima dikritik di depan banyak orang. Pada akhirnya seorang yang terhormat, seorang yang diagungkan, berperilaku sangat tidak terhormat dan sangat tidak manusiawi. Bahkan pun Herodias memakai jabatan suaminya untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Bahkan pun dengan tindakan yang dilakukan oleh Herodias, memakai jabatan yang dimiliki oleh Herodes suaminya, dia dapat melakukan apa yang menjadi niatnya karena sakit hati, karena kecewa, karena dendam. Dia melakukan segala macam cara supaya rasa dendamnya itu dapat dia melakukan terhadap Yohanes Pembaptis. Dan ketika Herodias ini dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian, maka yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, pun dalam tindakannya untuk membalas apa yang dilakukan oleh Yohanes dan untuk membinasakan Yohanes. Kebencian menjadi pintu masuk terhadap dosa. Orang yang telah sakit hati akan berusaha untuk mencari jalan, mencari cara supaya dapat balas dendam, membalas sakit hatinya kepada orang yang telah melukai hatinya, yang telah mengecewakan dirinya. Herodes yang sesungguhnya dia sangat menghormati Yohanes, bahkan dia suka mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, karena dia beranggap bahwa Yohanes ini adalah orang yang suci, orang yang benar. Tetapi toh ketika dia merayakan hari ulang tahunnya dengan mengundang teman-teman, dengan berpesta pora, dengan berbagai orang-orang yang terkenal, penguasa-penguasa yang ada pada waktu itu berkumpul di tempat kediamannya, dan Herodes telah dipenuhi dengan anggur sehingga dapat membuat dia mabuk pada saat itu. Maka
tanpa sadar ketika dia melihat bahwa Salome, anak tirinya, putri dari Herodias, dengan Filipus mampu untuk membuat para tamunya ini merasa senang, merasa gembira dengan tari-tariannya. Maka Herodes ini karena dipengaruhi alkohol, dia pun berjanji, dia pun bersumpah bahwa apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Herodias menyuruh sang putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudaraku, jika Herodes tidak mabuk pada saat itu, jika Herodes pada saat itu dapat memakai akal sehatnya, maka pasti tidak akan terjadi kematian dari Yohanes Pembaptis di tengah-tengah perayaan ulang tahun dari Herodes pada waktu itu. Maka dengan hati yang sangat sedih karena sumpahnya yang tidak dapat ditarik kembali, maka Herodes menyuruh pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes dan memberikan kepada Salome yang diletakkan di atas talam, dan Salome mempersembahkannya kepada ibunya. Ya, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini, apa yang menjadi pesan bagi kita untuk kita renungkan di dalam kita menjalani kehidupan kita? Yang pertama yang dapat kita lihat di sini adalah sebagai umat Tuhan, kita sekalian terpanggil untuk melaksanakan tugas pelayanan pada bagian tugas dan fungsi kita masing-masing. Bagian Alkitab yang kita baca ini mau mengingatkan kita bahwa tidak mudah memang untuk mengerjakan kerja pelayanan. Pasti di dalamnya ada tantangan, ada hambatan, ada pergumulan, bahkan pun ada penderitaan. Namun kita tetap diminta untuk tetap setia dan taat melakukan tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan berikan untuk kita lakukan. Dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan, kita diharapkan supaya kita tidak gentar, tidak takut, tidak putus asa, apalagi untuk mengundurkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa ketika Tuhan Allah telah memilih kita, telah mempercayakan tugas tanggung jawab pelayanan, maka Dia pasti yang akan memampukan. Ia akan menolong, bahkan pun Ia akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kita menghadapi tantangan, pergumulan pun penderitaan dalam kerja pelayanan yang kita buat. Yang kedua, Tuhan Yesus memakai hamba-hambanya atau siapapun yang ada di sekitar kita untuk menegur, menasihati, dan mengingatkan kita untuk segala hal yang kita lakukan. Karena itu, bukalah hati kita untuk menerima setiap teguran, nasihat yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti teguran dan kritikan dari seorang Yohanes Pembaptis terhadap Herodes dan Herodias. Walaupun pada akhirnya bertentangan dengan hati dari seorang Herodes dan Herodias, yang pada akhirnya
mendatangkan bukan cuma penderitaan dalam penjara, tetapi mendatangkan kematian bagi seorang Yohanes Pembaptis. Demikian juga dengan kita. Terkadang kita sadari teguran kita yang keras atau teguran kita yang lemah lembut, entahkah itu sebagai seorang pelayan Tuhan ataukah orang-orang yang peduli dengan keberadaan kehidupan kita, yang mungkin melihat sudah salah jalan, yang mungkin melihat bahwa orang salah melangkah, tidak lagi melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki, kemudian tidak menerima teguran, tidak menerima nasihat, mendatangkan kekecewaan, mendatangkan sakit hati apabila ditegur, apalagi kalau ditegur di muka banyak orang. Maka ada juga yang melakukan tindakan baik seperti Herodes maupun seperti Herodias, walaupun mungkin tidak sampai membunuh. Tetapi dari sini kita boleh belajar bahwa ketika kita menerima teguran, entahkah keras atau lembut, bersyukurlah. Sebab Allah memberi kita kesempatan, waktu dengan memakai orang-orang tertentu untuk menata kehidupan kita lagi, untuk kembali ke jalan yang benar, supaya kita dapat memiliki pertobatan. Wahyu 3 ayat 19 berkata begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang ketiga, berusahalah terbuka untuk menerima nasihat, menerima teguran, dan komunikasikanlah dengan baik, dan cepat-cepatlah untuk menyelesaikan masalah. Bila teguran kita, bila kita mendapat kritikan, bila kita mendapatkan nasihat dan membuat tidak enak di hati, komunikasikanlah dengan baik. Percakapkanlah dari hati ke hati, supaya kita dapat menyelesaikan masalah saat itu. Dan kita tidak akan berkepanjangan karena menyimpan rasa sakit hati, karena menyimpan kekecewaan menjadi duri dalam daging, tidak menimbulkan lagi ada damai sejahtera dan sukacita di hati kita. Dan karena itu akan memberi pengaruh yang sangat buruk ketika itu melanda kehidupan kita. Sebab sakit hati, marah, benci akan melahirkan dosa dalam kehidupan kita. Yang keempat, di minggu sengsara yang keempat ini, mari kita sebagai orang percaya belajar dari Yesus, bahwa Dia yang walaupun telah diperlakukan tidak adil, walaupun Dia diperlakukan dengan tidak manusiawi, tetapi Dia tidak memilih untuk hidup dalam kebencian, apalagi dalam dendam. Tetapi justru di atas kayu salib Dia memberikan pengampunan. Dia memberikan kita untuk merasakan kasih anugerah Tuhan Allah lewat kematiannya di Bukit Golgota menggantikan kita. Oleh sebab itu, hindarilah rasa dendam dalam kehidupan kita. Dan mari kita jalani kehidupan kita yang dilandasi dengan kasih Kristus satu dengan yang lain. Yang kelima, dendam tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru dendam akan membuat kita semakin terperosok dalam dosa. Mengampuni, memaafkan, dan mengasihi adalah cara yang sangat terbaik untuk menghindarkan kita dari rasa dendam.
untuk menghindarkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan orang lain, apalagi karena dendam menghilangkan nyawa dan kehidupan orang lain. Sebagaimana Yesus pun mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Matius 18 ayatnya yang ke-22. Yang terakhir, yang ke-6. Sebagai seorang pemimpin, belajar dari Herodes, pemimpin penguasa pada waktu itu. Kiranya kita dapat bertindak bijaksana, santun bertutur kata, dan tetap selalu sadar dengan setiap perkataan-perkataan yang diucapkan. Sebab seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat mengambil keputusan yang sangat bijaksana, yang tidak akan merugikan orang lain, apalagi untuk mencelakakan orang lain. Semoga firman Tuhan yang menghantar kita di minggu sengsara yang keempat ini akan benar-benar menggugah hati dan iman saudara-saudara dan saya, untuk tetap senantiasa menjauhkan diri kita dari rasa sakit hati, kecewa, benci, marah yang berlarut-larut, supaya itu tidak akan menimbulkan rasa dendam, karena rasa dendam akan melahirkan tindakan-tindakan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita saling mengasihi, saling memberi support, saling membangun, dan saling mendoakan, supaya kehidupan yang adalah milik Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita, itu benar-benar boleh kita pakai untuk senantiasa menjadi alat berkat di tangan Tuhan bagi sesama kita. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Kini pandanglah ke depan. Tuhan telah menaruh berkat atas kita, maka berharaplah kepada Dia sebagai satu-satunya penolong. Pandang dan jalanilah hidup yang dianugerahkan Tuhan, sebab masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kita. Pergilah, lakukanlah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.